Halo guys, balik lagi sama Kojam. Guys, hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Kenneth Wijaya. Ini Bro Kenneth udah pernah bertanya nih sebelumnya ya. Langsung kita masuk pertanyaan. Halo bro, setelah dengar Gojam, saya tidak lagi jadi upgrade ke Hublot Classic Fusion. Bagus bro. Jangan upgrade ke Hublot karena Hublot tuh merek nggak bagus gitu ya. Itu sampah lah gitu kalau menurut gua gitu ya. Overprice gitu ya. Saya nggak jadi upgrade ke Hublot Classic Fusion. Sekarang saya tertarik ke Tudor Black Bay 54. Nah, oke, bagus. Cuma kok ada beberapa review yang bilang mesin in-house Tudor ini mudah rusak dan QC-nya Tudor jelek. Bagaimana tanggapan Bro Gojam? Tante tanya, thank you. Oke. Gua akan jawab ya pertanyaan lu ya, Bro Kenneth ya. Pertama-tama gue mau bilang, lu udah bikin keputusan yang bagus, yaitu lu nggak jadi beli Hublot gitu ya, karena menurut gue itu Hublot tuh overpriced gitu ya, dan itu bagus banget lah. Dan sekarang lu malah bukannya lirik Hublot, malah lu akhirnya lirik Tudor Black Bay 54 gitu ya. Tudor Black Bay 54 nih gue juga suka kok, karena dia kecil, 37 mili, klasik gitu ya. Jadi bagus, menurut gua tuh lu udah ambil keputusan yang bagus gitu. Tapi sekarang lu bilang lu khawatir karena katanya mesin in-house Tudor ini mudah rusak dan QC Tudornya jelek. Oke, gua kasih tahu gini ya. Tanggapan gua gimana? Tanggapan gua gini. Kalau menurut gua nggak ngerti sih lu dengernya dari mana gitu ya. Gua ngomongin Tudor gitu ya. Apakah Tudor pernah gak ada isu? Ada gitu ya. Tapi biasanya, gue kasih tau dulu. Biasanya Tudor, dan ini bukan hanya Tudor. Yang namanya perusahaan jam, kalau misalnya baru rilis in-house movement dia pertama-tama kali gitu ya, pasti bisa ada masalah. Contohnya, ya, Tudor. Tapi ini bukan, gue lagi ngomong bukan kasusnya bukan Tudor Black Bay 54 ya, tapi dulu yang paling terkenal adalah Tudor Pepsi. Itu adalah GMT pertamanya Tudor waktu itu. Waktu Tudor rilis Tudor Pepsi itu hot banget gitu loh. Dan gue beli ya Tudor Pepsi ya, gue pernah punya. Nah itu saat itu ada isu sama movementnya karena itu baru pertama kali diluncurin di market. Nah, ada masalah sama date-nya gitu ya. Date-nya kayak nggak bisa muter begitu gitu loh. Nah, itu terjadi tuh gitu loh. Akhirnya Tudor benerin gitu. Banyak yang komplain gitu loh. Tapi itu aja, itu isunya tuh bener-bener masal banget loh saat itu gitu ya. Tapi itu aja, bro. Waktu gue beli, gue punya gitu ya. Gue nggak ketemuin kayak begituan gitu loh. Itu isunya jauh lebih terkenal. Dan ini gue nggak tahu nih ya Tudor Black Bay 54 ini. Gue malah nggak pernah denger sih. Ada orang bilang, lu bilang mesin in-house-nya cepat rusak untuk Tudor 54 ini. Gue sama sekali nggak pernah denger. Kalau kasusnya untuk Tudor Black Bay 54, sama sekali nggak pernah denger. Gitu ya. Tapi gue cuma mau bilang ya, dulu yang kasus Tudor Pepsi aja, yang begitu terkenal aja gitu ya. Itu pun aja gue nggak kopi gue bagus kok. Gitu. Jadi maksud gue begini bro ya, maksud gue lu tuh nggak usah khawatir kayak begitu gitu loh, karena gini loh maksud gue ya, yang namanya perusahaan jam kalau baru keluarin 1 jam gitu terus ada problem sama in-house movement, itu bisa sering banget terjadi gitu loh. Apalagi itu pertama kali, kayak misalnya dulu sebenarnya yang Tudor Pepsi ini gue kasih contoh, itu kan Tudor GMT pertamanya jam GMT pertamanya Tudor gitu ya. Bayangin jam GMT pertamanya loh gitu, dan itu ada masalah gitu. Tapi Tudor cepet kok, benerinnya juga cepet gitu loh. Nah jadi menurut gua gini ya, lu nggak usah khawatir gitu loh, karena gini loh maksud gua lu nggak usah khawatir kayak bilang katanya mesin in-house Tudor cepet rusak lah apa gitu. Gue bilang itu terlalu dilebih-lebihkan lah. Gua kasih tau lu satu hal ya, kalau namanya orang ada masalah gitu sama Tudor punya mesin gitu ya, mungkin cuma boleh dihitung jari mungkin gitu loh. Mungkin kayak begitu gitu. Tapi biasanya yang kena masalah begitu kan koar-koar kan gitu kan. Wah, ini
gitu. Jadi maksud gue yang kena masalah itu biasanya tuh mungkin cuma segelintir, tapi suaranya gede banget gitu, gitu. Nah terus sedangkan orang yang beli nggak ada masalah, diem aja kan, dia nggak ngomong kan, keluar kan, dia nggak ngomong, oh iya movementnya nggak ada masalah apa, nggak ada, diem aja dia asik nikmatin jamnya. Yang lu denger apa? Jadi lu selalu denger yang negatif doang, dan karena denger yang negatif doang, lu pikir apa? Oh semua banyak yang kena masalah, padahal enggak. Karena yang nggak kena masalah dia diem aja, dia enjoy jamnya, ngerti gak maksud gua? Gitu. Jadi itu yang ke satu. Jadi maksud gua hal negatif kayak gini itu cenderung dibesar-besarkan. Kedua, kan ada warranty bro, gitu kan. Tudor itu kan sekarang kan warranty-nya juga 5 tahun. BlackBerry 54 ini juga modelnya termasuk yang baru kan. Kalau lu bisa beli gitu ya, gue yakin itu pasti warranty-nya masih lama, 5 tahun gitu kan. Jadi lu gak usah khawatir gitu loh. Kalau ada apa-apa, misalnya bener-bener ada apa-apa nih, misalnya mesinnya, ya lu bawa servis ke Tudor, nggak jadi masalah. Ketiga, Tudor itu afiliasi Rolex. Jadi biar gimana juga ya, aduh, nggak mungkin kayak maksudnya jadi kayak jelek gitu, nggak mungkin lah. Dia ada hubungan sama Rolex kok gitu loh. Gue sendiri udah pernah punya Tudor bro. Gue punya Tudor 2 biji, Tudor Pelagos dan Tudor GMT Pepsi. Dan sekali lagi gue bilang, GMT Pepsi waktu itu kena masalah katanya gede-gedean. Itu pun aja gue punya waktu itu nggak ada masalah, date-nya nggak kenapa-napa gitu. Gue nggak usah pusing gitu loh. Udah gitu akurat banget lagi, akurat banget. Pelagos gue dulu itu cuma kayak 2 second gitu loh, udah kayak Rolex, udah bener-bener udah kayak Rolex gitu loh. Terus GMT Pepsi juga 2 second gitu, bener-bener akurat banget loh, bener-bener. Jadi gue ngerasa tuh Tudor udah bener-bener kayak Rolex deh, akurat banget deh. Pokoknya Tudor, Omega, Rolex tuh akurat dah gitu. Sejauh gue main jam ya, gue sih punya good experience lah sama Tudor gitu ya. Ya jadi gue bukan agung-agungin Tudor gitu loh. Zaman ya maksud gue, ya gue sendiri gak ada masalah kayak gitu. Jadi waktu lu bilang, oh mudah rusak, QC-nya Tudor jelek, aduh kalau menurut gue sih nggak bener lah gitu loh. Bilang mudah rusak, emang mudah rusak? Orang Tudor itu tool watch kok, orang Tudor itu sports watch. Itu mudah rusak apanya? Lu mau beli Tudor BlackBerry 54 itu kan jam yang didesain buat aquatic. Lah mana mungkin sih rusak, mau rusak apa? Udah gitu juga BlackBerry 54 nggak ada bahkan nggak ada tanggal, nggak ada komplikasi, cuman jam simple. Mau rusak gimana? Rusak sampai mati gitu? Nggak mungkin lah. Gitu loh, nggak mungkin lah. Kecuali lu orang gila, lu loncat kali dari tebing kali, apa kehantem batu kali atau apa gitu. Aduh, nggak mungkin lah gitu. Jadi menurut gue itu sangat-sangat nggak beralasan gitu loh. Dan sekali lagi gue bilang, kan pasti ada warranty. Lu jadi nggak usah khawatir gitu loh. Jadi malah menurut gue ini nggak usah khawatir ya gitu ya. Jadi karena menurut gue itu enggak lah gitu. Ini jam simple yang nggak ada komplikasi. Tudor juga afiliasi Rolex. Udah gitu juga ini model yang baru, biasanya juga pasti ada warranty 5 tahun gitu ya. Dan gue kasih tahu ya, Tudor punya customer service juga bagus kok gitu loh. Jadi nggak apa ya, sekali lagi dia ini kan perusahaan besar ya, kan sistem brandnya Rolex gitu kan. Lo ada isu ya, lo bawalah ke Tudor gitu, pasti diiniin kok gitu loh. Gue tahu bahkan ada beberapa brand yang lebih atas daripada Tudor, yang apa namanya, aduh kalau lu masalah ya, wah lebih pusing lagi, maksudnya lebih jelimet lagi gitu. Kalau ini mah jamnya jam simple kok gitu loh, nggak mungkin lu pusing, nggak mungkin lu jadi ada kesusahan gitu loh. Jadi menurut gua nggak usah khawatir gitu. Menurut gua kalau lu memang suka sama Tudor BlackBerry 54 ya, gue juga suka gitu ya, beli aja, nggak apa-apa gitu loh, nggak usah khawatir kayak begini-beginian. Ini sama sekali nggak gitu loh. Mesin in-house Tudor itu memang ada QC issue bro, ada. Seperti gue bilang kayak BlackBerry GMT itu dulu waktu pertama kayak ngeluncur ada issue gitu ya. Terus udah gitu dulu juga kalau nggak salah BlackBerry waktu BlackBerry beralih dari ETA ke in-house itu juga katanya pertama-tama gue dengar ada issue gitu. Tapi itu pun cuma sementara, karena Tudor juga bukan perusahaan goblok. Begitu udah ada issue gitu ya, baru berapa bulan gitu ya, mungkin beberapa bulan pertama tuh yang first batch-nya gitu ya, itu banyak issue. Tapi habis itu emang kan mereka diem aja, mereka nggak bego begitu, mereka udah tahu ada issue, langsung yang gelombang produksi berikutnya
diperbaikin gitu. Terus yang lama-lama gimana? Ya udah mereka semua yang kena kena efek begitu ya bawa semua servis ke Tudor. Ya pasti kan dibenerin semua, maka ada warranty-nya. Maka itu yang gue bilang gak usah khawatir gitu loh. Kalaupun misal lu beli BP54 ada masalah, bawa ke Tudor, nggak usah pusing gitu loh, nggak ada masalah gitu. Udah gitu ini kan jam simple gitu, jadi nggak bakal mungkin ada apa-apa gitu loh. Kecuali kalau ini jam kompleks, complicated gitu, kayak perpetual calendar atau apa gitu ya. Ini tanggal aja nggak ada gitu loh. Jadi udah nggak usah takut kayak begitu-begituan gitu loh, ngerti gak? Sebenarnya jadi kalau menurut gue begitu ya. Jadi menurut gue lu nggak usah khawatir gitu. Sama sekali nggak beralasan lah. Ini kekhawatirannya sangat nggak beralasan dan sangat berlebih-lebihan lah kalau menurut gue sih. QC-nya jelek lah apa gitu. QC Tudor tuh ya kalau gue bilang sih lu kalau ngomong QC-nya Tudor sama Rolex ya gue percaya Rolex emang QC lebih bagus gitu ya. Gue bisa ngomong lah ya soal itulah. Tapi bukan berarti sampai Tudor tuh kayaknya jelek, cuman masalah enggak. Tudor kan biar gimana Tudor itu kan sports watch gitu loh. Jadi lu nggak usah khawatir lah gitu loh. Lumayan bajai lah pastilah gitu loh. Lumayan bajai. Gue juga udah pernah punya Tudor gitu, 2 biji gitu ya. Wah, gue mah gue bukan anak pantai aja. Tapi kalau gue anak pantai mah gue pun nggak takut kok untuk jebur ke pantai pakai Tudor, nggak apa-apa. Gua jeburin deh ke air asin juga nggak apa-apa. Gua nggak takut gitu loh. Ada apa-apa ya bawalah ke Tudor gitu ya. Jadi nggak usah khawatir bro, gitu ya. Jadi lu beli aja Tudor BP54 kalau memang lu suka, oke? Itu saran gua. Oke, begini aja ya bro Kenneth ya, semua membantu. Guys, kalau misal kalian suka horologi jam tangan guys, jangan lupa guys bantu subscribe channel Gojam dan kasih komen kalian di bawah guys. Setuju gak sama pendapat gua? Dan kalau misal kalian juga suka juga punya pertanyaan seperti Bro Kenneth, langsung aja tulis di bawah pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya menarik nanti gue bisa bahas seperti ini ya. Oke guys, tonton terus channel Gojam dan sampai jumpa di video berikutnya. Makasih guys sudah nonton, bye bye.